Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Kera Laswara. Dan hari ini aku mau bikin a very random video yang tadi aku kepikiran gara-gara aku tuh ngeliat foto-foto lama aku, yaitu how I did my makeup versus how I'm doing my makeup sekarang. Kenapa? Karena aku ngerasa cukup banyak ya perubahan teknik dan pilihan produk gitu yang aku pakai dulu versus sekarang. Hasilnya tuh beda banget gitu loh. It's just for fun. Sebenarnya nggak ada yang salah juga sih dengan teknik makeup yang dulu gitu, karena sebenarnya kan itu semua preferensi ya, dan mungkin juga perubahan kulit aku, kondisi kulit dan lain-lain itu mempengaruhi juga. Selera itu juga kayak berubah-ubah. Jadi kalau kamu masih melakukan apa yang aku lakukan dulu, please you do you. Nggak ada kayak oh ini salah, ini benar, enggak kok. Ini cuman apa ya, sharing aja sih kayak gimana makeup aku tuh berubah gitu, dan mungkin nanti kedepannya akan berubah lagi gitu. Jadi ya, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke video ya. Kamera zoom kaca. Oke, so the first things first adalah untuk primer. Kalau misalnya dulu aku tuh biasanya pasti pakai kayak pore filling primer, tapi kalau sekarang jujur akhir-akhir ini aku udah agak jarang guys pakai primer. Maksud aku untuk daytime ya, karena biasanya sunscreen yang aku pakai tuh udah merangkap jadi primer juga. Itu misalnya si Foreskin Shake yang tadi aku baru pakai. Tapi kalau misalnya malam baru aku kadang pakai primer, tapi kadang juga enggak kalau moisturizer-nya tuh udah tipenya yang nge-grip. Mungkin makin kesini formula skincare juga makin bagus dan mungkin disesuaikan juga kali ya sama orang-orang yang suka makeup gitu. Jadi moisturizer sekarang itu tuh kayak dipakai sendiri as a base tuh udah bagus banget buat nahan makeup gitu. Kalau buat makeup yang ya bukan kayak sebagai pengantin atau sebagai sesuatu yang wisuda gitu misalnya ya, yang buat acara formal tapi kita cuman ya mesti jadi tamu atau jadi bridesmaids gitu, tuh aman-aman aja sih so far. Sebelah sini yang sisi baru ya, ini yang sisi jadul, oke? Jadul versi aku ya guys. Nah biasanya dulu aku pasti pakai pore filling primer gitu. Dulu sih kayaknya belum ada yang Lux Creme ini ya. Dulu aku pakainya misalnya Monistat lah, Benefit Professional gitu. Aku suka banget yang pore filling gitu lah. Karena dulu itu kan goalsnya adalah untuk bikin kayak insta makeup tuh gak sih zaman dulu, ya ampun. Makeupnya tuh yang bener-bener on fleek gitu loh, yang bener-bener snatched banget. Nah sekarang yang aku jadi sebagai primer itu adalah ini justru ya, si Charlotte Tilbury yang Hollywood Flawless Filter. Ini aku suka pakai as a base sebelum foundation. Jadi sekarang malah goalsnya adalah nyari glowing ya, nyari glowing from within gitu. Nah versi affordable-nya aku tuh udah beli, tapi jujur belum bikin komparasinya. Itu ada si Elf. Kalau kalian mau aku coba review ini, let me know. Aku biasanya pakai ini juga nggak terlalu banyak sih. Aku pakai kayak gini nih di atas bagian-bagian yang aku biasanya mau pakai highlighter gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian lagi bertekstur banget mukanya, aku nggak saranin ya guys ya. Beda banget kan hasilnya, yang satu kayak beber celing-celing, yang satu kayak gitu, kayak matte gitu. Untuk zaman dahulu aku tuh suka banget sama foundation ini. Tapi sebenarnya sampai sekarang masih suka. Jadi ini aku pakai di kedua sisi ya. Mungkin aku akan kasih lihat bedanya aku pakai gimana. Kalau dulu terus kayak aku tuh pakai tuh kayak gini loh. Tuh gak sih? Kayak kadang-kadang sekarang juga aku masih begini sih guys. Cuman kecenderungannya nanti aku kasih tau kalian ya gimana sekarang. Ya kalau dulu tuh kayak cover, pokoknya gue mau kelihatan lagi-lagi on fleek, high coverage gitu ya. Makanya bener-bener semua ditutupin. Terus abis itu blend ya kan, kayak spons. Oh my god, I love this foundation, bagus banget ya emang. Pokoknya segala area yang penting tutupan foundation gitu. Nah terus kalau misalnya sekarang itu aku lebih ke arah gini. Biasanya aku ambil nih flat brush gitu, aku pakai di area-area yang membutuhkan dulu gitu, kayak lebih tahu ya kira-kira butuh segimana sih gitu. Jadi kita mainnya layer gitu. Kalau sekarang, kalau aku ya sedikit-sedikit pakai brush dulu. Kenapa pakai brush? Karena itu jadi butuh lebih sedikit produk untuk coverage yang lebih tinggi gitu. Jadi less is more. Ini beda, aku udah pakai lip serum aku ya buat prep bibir. Dan aku tuh kalau aku emang gak suka nih kalau sekarang pakai sampai atas sini. Jadi ntar kalau itu kerjaannya concealer aja. Udah, aku segini sekarang udah happy gitu loh tuh. Ketutup juga, tapi kalau kalian nggak tahu ya, kalian bisa notice nggak ya kayak yang sebelah sini tuh kayak lebih flat gitu loh, dimensinya lebih ya jauh lebih hilang karena kita bener kayak hap gitu kan. Kalau ini kayak masih kelihatan kulitnya gitu. Nah terus baru setelahnya di tap-tap pakai spons buat ngeratain garis-garisnya kalau misalnya ada, atau di area-area kayak gini nih yang kayak agak susah. Terus lanjut ke concealer. Nah jadi untuk concealer kalau sekarang tuh aku kan sukanya pakai corrector dulu, Swill nih biasanya. Misalnya kayak ini nih SK yang strawberry, itu bener-bener cuma sedikit guys, kayak gitu doang, buat kayak apa ya, koreksi cuil aja tuh warna bawah matanya ya kan. Nah terus baru aku kasih concealer yang tipis juga, misalnya ini nih Matte for Makeup nih yang C2 buat ngeterangin, dan aku pakai cuma segini nih. Dan sudah sini kita tap kayak gini.
hasilnya benar-benar lifted dan natural ya, seperti kulit saja. Terus kalau yang sebelah sini itu aku dulu cenderungnya kayak gini. Soalnya pakai korektor pun ya, pakai itu agak lebih banyak tuh, salah segitu. Kita ratain. Aku tuh pasti tadi concealer yang aku pakai di video yang aku tonton video lama sendiri, yang mana kayak gitu. Terus concealer pakai yang super high coverage dan heavy duty, contohnya Infallible ini. Don't get me wrong, aku masih cinta banget sama ini pastinya, apalagi buat alis. Tapi dulu aku pakai kayak gini. Tonton sendiri tadi video aku ya, bener-bener kayak gini. Ya Allah, heboh. Heboh. Segitiga bawah mata tuh pokoknya adalah kunci, karena dulu kan kiblatnya ke Makeup King Kardashian yang viral itu loh tekniknya. Nah udah deh, jadinya flawless. Tapi ntar deh kalian lihat di end resultnya aja tuh ya, bener-bener airbrush on flick moment banget. Dari sini udah mulai kelihatan kan? Yang ini bener-bener full coverage. Yang ini lebih natural. Kontur hidung dulu tuh aku pakai si apa? Girl. Kayak gini nih makanya dulu. Kayak gitu. Sekarang aku bikin gini. Terus, nah ini gimana ngeblendnya aku juga nggak tahu ya. Coba aja. Ini dulu. Sebenarnya pada intinya dulu itu aku tuh lebih ke heavy makeup gitu loh. Even buat acara-acara yang daily gitu, acara-acara event-event casual juga gue pakai heavy makeup. Nah, kontur juga. Kalau dulu tuh aku kayak lebih ke kayak gini sih kalau buat kontur dalam. Bahkan aku nggak pakai kontur dalam deh kayaknya. Kalaupun pakai tuh kayak gini. Kalau sekarang tuh aku lebih kayak satu, dua, santai aja gitu. Di bawah santai aja kalau sekarang. Dulu aku nonton di videonya aku nggak pakai cream blush. Sekarang pakai. Ini aku pakai dari Rain yang ini ya, ini namanya Sunkissed ya. Cream blush tuh sekarang lumayan essential sih kalau buat aku pribadi. Kalau lihat aku pakai kayak highlighter liquidnya Maybelline yang strobe, Master Strobe kalau nggak salah. So kayak itu sih gue masih suka sih. Aku udah nggak wear produknya. Maybe I need to restock. Nah ini bedanya, kalau dulu tuh aku kayak pakainya nanti aku kasih lihat ya. Kalau sekarang aku lebih ke kayak gini, kalau pakai liquid highlighter. Jadi pakai dari sponsnya gini, terus aku ratakan, so you get that glow. Kalau dulu itu aku lebih kayak taruh dulu di tangan. Ini something ya by the way, yang quartz. Saya itu pakai jari gini-gini. Nah, sebenarnya gak ada masalah, cuman lebih mungkin menggeser complexion di bawahnya. Nah, lihat nggak tuh? Ada yang kegeser-geser kan? Dibanding ini. Jadi kita ratakan lah pakai si spons ya bund. So that's complexion sebelum bedah. Nah sekarang this is where difference happens. Nah kalau dulu itu aku bener-bener jadi pakai lens powder warna nih misalnya. Ini pakai dari something ya. Nah udah hilang semua dimensi. Terus udah kayak gini. Cara baking pakai RCMA. Pokoknya dulu tuh kayak kalau nggak baking nggak afdol. Dan bakingnya tuh lumayan gak nyantai gitu loh. Aku nonton di videonya kayak. Kalau yang sekarang, aku tuh biasanya gini, ratain garis-garisnya. Terus aku ambil si puff powder, terus aku pakai bedak tabur berwarna yang hydrating. Ini oke sih nih, si something ini dia nggak bikin terlalu kering. Terus aku lihat deh, aku belum celup lagi nih, aku barusan tadi celup sekali, terus aku gini-gini dulu. Karena di dalam sini tuh dia udah nyerap banyak produk guys. Jadi kita rapiin gini, pelan-pelan, kita mainnya detail ya. Kita bener-bener take our time, dab-dab-dab gitu. Nah kita nggak over powdering gitu, karena ketika udah over powdering tuh udah mau dikasih setting spray pun dia agak lebih mudah cracking dan bikin kelihatan lebih mature. Mungkin kalau dulu aku nggak ngerasa gampang cracking karena mungkin ya dulu juga aku masih lebih muda ya, kulitnya masih lebih bagus juga, makanya kalau misalnya teknik yang dulu aku pakai sekarang tuh aku ngerasa lebih heavy dan lebih mudah cracking. Tapi kalau dulu tuh aku ngerasa bagus-bagus aja di gue gitu. Tuh kan lihat deh, matte halus. Nah terus sambil nunggu tuh biasa aku bikin alis kan. Untuk alis aku yang dulu biasanya aku tuh gini, aku harus frame dari depan sini, frame atas, frame bawah. Aku lumayan terpaku sama kayak ngeliat model alis on flick di internet. Jadi kayak ngerasanya oh pasti kayak gitu bagus sih semua orang, termasuk di gue gitu. Jadi ya udah kita kopas aja gitu kan. Dan saat itu sih jujur kayak kalau ngeliat foto bagus-bagus aja, cuman kalau sekarang ngeliatnya kayak ih tebal juga bu gitu. Kayak kaget dikit. Terus ya udah kita gini-giniin, terus baru kita blend. Kalau yang sekarang aku lebih kayak gini, lebih sukanya ya alisnya aku sisir dulu, terus aku analisis kamu bagian mana aja nih yang perlu diisi gitu kan. Terus baru deh aku isi sesuai dengan analisis aku.
Jadi dari ekor aja kita arsir. Kalau kalian lihat gerakan tangannya juga beda. Nih aku lebih ke ngarsir, kalau yang tadi lebih ke ngegambar. Terus agak dibikin arch dikit. Ikutin, oh ini ada yang lebih kosong nih, kita isi. Nah makin kalau atasnya aku agak tipisin tekanannya supaya lebih soft. Dan depannya udah nggak butuh apa-apa karena dia udah ngisi sendiri gitu loh. Karena udah ada dari sananya. Jadi lebih beda nggak sih? Beda kan? Nah ini tuh begini, lebih geser ke samping, jadi arah alisnya tuh nggak dipeduliin gitu, lebih ngangkat mukanya. Brow mascaranya juga dulu ya udah dipakein tapi kayak tipis-tipis aja karena jadi nggak terlalu kelihatan seratnya gitu. Karena dulu suka aja alis yang blurry, dia yang lebih kayak nggak terlalu kelihatan brow mascaranya. Kalau sekarang aku justru aku suka banget brow mascara, dia bikin alisku jadi natural lagi gitu loh. Jadi biasanya pakai concealer alis, produknya masih sama ya, L'Oreal yang Infallible ini. Tapi bedanya kalau dulu tuh kayaknya ada banget masanya kayak bener-bener ditumpuk aja tuh produk di situ, kan heboh. Belum lagi atasnya. Pokoknya harus jadi cetakan. Kalau sekarang aku lebih ke cuil, bahkan aku buang-buangin dikit, terus aku pakai tipis-tipis. Nanti kalau kurang aku tambahin lagi gitu. Karena ternyata butuh sedikit aja kok buat dia bikin lebih clean gitu. Dan atasnya cenderung nggak aku conceal gitu karena kayak kurang natural biasanya. Terus biasanya bisa di blend kayak spons. Aduh aku pusing sendiri liatnya. Tuh kan udah agak ngeset pula. Buat eyeshadownya biasanya pakai base. Nah sekarang aku jujur udah agak jarang pakai base. Kalau dulu biasanya pakai base kayak gini. Kalau sekarang biasanya pakai spons bekas concealer aja dikit-dikit. Nah biar ada sedikit buat nempel, area nempel-nempelnya gitu. Untuk eyeshadownya sendiri nggak tahu kenapa dulu aku tuh lihat di videoku kayak aku suka banget pakai warna yang bener orange. Ini contohnya ini ya. Tapi nggak ada masalah sama warna ini, cuman tuh sih ya. Tuh kayak bener-bener kayak gitu loh, buat jadi transisi dari nanti tuh jadi brown juga, cuman harus pakai orange yang kayak gini dulu gitu di bawahnya. Saya campur kuning kayak pakai brush kecil gitu loh, aku gini-giniin kayak gitulah pokoknya, semacam itu looknya. Terus baru pakai kayak brown. Nothing wrong ya, sebenarnya bagus-bagus aja, cuman tergantung looknya sih. Cuman ini kan aku ceritanya buat kayak go to look aku yang berubah gitu. Ini udah bukan go to look aku lagi, jujur liat. Terus pakai shimmer yang agak gold gitu. Ini paletnya bagus ya by the way. Aku suka agak lupa deh pakai ini. Kalau sekarang cigamen, aku lebih ke gini sih. Saya pakai soft color dulu. Ambil soft brown yang neutral. Boleh tambahin darker brown. Itu balik lagi sih, kuncinya kita secuil aja bun. Kasih shimmernya, warnanya yang soalnya yang sedikit ini. Dan aku kalau sekarang suka pakai a bit of pressed glitter, sedikit aja buat jadi aksen gemas. Terus abis itu yang aku sekarang nggak pernah lupa adalah pakai eyeshadow bawah. Aku bikin rumah Aegyosalnya dulu. Aku isi pakai eyeshadow stick yang warna champagne. Dan untuk linernya, juga suka pakai darker brown. Dan sedikit shimmer, titik aja. Kalau dulu jujur aku agak suka gini. Pokoknya banyak gitu. Sekarang titik aja dikit. Udah cukup ya. Udah nge-bake kan, kita hapus. Terus bawahnya itu aku kalau nonton video aku kayak warna Tosca. Ini aku nggak ada Tosca sih, jadi pakai ini aja ya. Pokoknya itu warna ngejreng lah. Jadi aku tumpuk sama dark brown aja ya, kan kayak dulu aku lebih ke campur orange nya. Nggak lupa eyeliner. Terus ini brushnya udah. Kalau sekarang aku biasanya sih jujur agak jarang pakai eyeliner. Kalaupun pakai gini-gini aja. Tapi kalau dulu juga nggak seheboh ini selalu ya. Cuman on days dimana aku ngerasa kayak, oh gue pengen super on fleek, I do this. Tapi kalau mascaranya sih nggak terlalu berubah. Selera maskara aku masih sama. I don't like spider lashes. Kan pakai Maybelline yang Sky High.
Beda ya, sekarang tuh aku suka banget juga sama Korean mascara. Contohnya Lasha Clio ini. Yang kecil-kecil gini aku suka banget sekarang. Dulu tuh aku nggak suka. Aku suka pakai di bawah. Eyeliner dalam masih sama, aku pakai yang hitam biar bulu mata nggak ngambang. Nah, terus aku pakai bulu mata palsu dulu. And I'll be right back. Oke, dia udah pakai bulu mata palsu, dan untuk yang sekarang aku jarang pakai bulu mata palsu buat daily. Jadi begini saja ya matanya. Selanjutnya mau contour. Dulu tuh contour lumayan suka pakai brush yang agak kecil karena kan mikirnya ya contour gitu kan, jadi kayak biar bener-bener apa ya, flicky banget gitu, kayak on flick banget. Cuman yang aku temukan adalah kalau pakai brush yang terlalu kecil gitu, bahkan waktu dulu tuh warna contour aku kurang cocok buat contour gitu. Yang aku tonton di video itu ya, jadi aku agak kesel sama diri aku sendiri. Terus kayak gini aja nih, kayak bikin garis gini, sudah kelar hidupnya gitu. Padahal kalau sekarang aku itu lebih begini. Aku ambil brush yang justru agak bulat gitu. Aku gini-gini, aku bawa gini ke sini, ke samping sini aku bawa. Lebih merata nggak? Ya kan? Lebih merata kan? Terus jangan lupa hidung juga tapi tipis-tipis. Dengan bronzer yang sama yang aku pakai dulu. Untung pernah bikin video itu ya guys. Dulu juga mungkin aku lebih kayak placementnya sih, kayak udah gitu kayak tekanan pemakaiannya juga kayak lumayan heboh. Jadi tuh kayak kurang soft lah ya kelihatannya. Agak harsh. Kalau sekarang aku akan lebih kayak diginiin, swirl ke atas gitu. Lebih menjadi suatu kesatuan gitu semua makeupnya. As for blush, yang tadi aku lihat di videoku, di salah satu videoku yang lama adalah aku pakai warna blush yang agak-agak pinky gitu, dan aku tuh pakai gini loh. Senyum, taruh di pipi, di apel pipi. Kalau sekarang aku akan pakai satu, warnanya tuh warna yang lebih soft dan warm. Dua, aku pakai di sini. Dan aku pakai sedikit-sedikit. Aku tap, aku blend. Jadi area sini agak cenderung kosong. Highlighter, aku tahu nih kalau highlighter zaman dulu aku pakai apa. Dulu aku suka pakai fan brush. Ya kemana-mana dong itu highlighternya ya kan, agak heboh, on flick banget tapi hebring. Sekarang aku pakai yang lebih kecil brushnya. Konsentrasiin di sini dan sedikit di tip of the nose. Cukup guys. Bibir. Nah bibir ini kita hapus dulu ya lip serumnya. Biar dulu yang penting terracotta dan matte kalau aku. Contohnya warna yang mirip-mirip ya, aku juga lupa sih dulu pakai apa aja. Ini pakai Ambush-nya Something, sebenarnya gak ada masalah, ini lipstick bagus banget, tapi ini contoh aja pemakaian yang beda. Kalau sekarang mau pakai warna ini, aku akan begini. Akan ambil lip liner yang nude dulu. Pakai sedikit lah lipstick nude juga. Tracy Brilliant. Terus baru deh kita pakai dia, tapi kita buang dulu nih, jangan kebanyakan. Blurry lips ya, nama kerennya. Set everything. Sekarang aku suka yang glowy. Kalau dulu lebih sedikit, kalau sekarang lebih banyak. And then aku and we are done. Bisa beda banget gitu ya, bener-bener beda menurut aku. Aku ngerasa yang sekarang itu tekniknya bikin muka kelihatan lebih youthful, lebih fresh. Yang dulu tuh lebih, ya itu sih lebih insta makeup gitu, yang bener-bener on fleeky gitu. Nothing wrong, cuman kalau misalnya buat daily, buat aku sekarang, aku ngerasa it's way too heavy for me personally. Lebih baik lagi kalau kamu suka dan kamu merasa super cantik, you do you girl. Lebih heavy yang sini kayak lebih skin like. Tapi seru banget menurut aku. Video hari ini bener-bener mengingatkan kita kalau misalnya namanya teknik makeup itu bakal ini Suzy contour kenceng banget, bakal terus berkembang, berubah-ubah. So it's really fun to experiment. Dan ya kayaknya itu aja videoku hari ini. Gimana buat kalian? Apakah ada teknik-teknik yang kalian juga sama kayak aku? Ih dulu aku juga gitu kak, terus sekarang juga kayak kamu, atau kayak iya aku masih ngelakuin itu, atau kayak aku ada tips baru. Boleh banget share di bawah, dan let me know kalau kalian pengen video-video kayak gini lagi, atau kalau ada request spesifik, please let me know down below. Thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Have a great day. Bye guys. Annyeong.